Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi baitin min buyutihil karimah. ونسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة والاستقامة. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة أهل الهداية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. حضرة المحترمين والمحترمات, para alim ulama, para kiai, seluruh jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus seluruh takmir Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala saat ini, detik ini, hari ini hendak dan ingin memberikan anugerah kepada kita semuanya, sehingga kita diletakkan dan ditempatkan di dunia ini satu tempat yang paling mulia, yaitu masjidnya Allah. Alhamdulillah. Dari sini Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul biqa'i ila Allah ta'ala masajiduha. Tempat-tempat di dunia niki sing paling afdal. Makna paling afdal berarti paling utama. Makna afdal berarti paling mulia. Niku masjidipun Allah. Dan inilah hakikat daripada tempat wisata bagi orang muslim dan muslimah. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada kita hambanya tentang keistimewaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya bagi orang-orang yang mencintai masjidnya Allah. Dikatakan orang mukmin, dikatakan orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir.
diawali dengan kata-kata innama. Coro tiang Arab mengartikan itu yang mampu untuk meramaikan masjid. Niku nek maknane kata-kata innama. Di dalam ilmu bahasa Arab namanya memiliki makna meringkas. Adatu qasr. Yang mampu, yang bisa untuk meramaikan masjid-masjidnya Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan mudah-mudahan dengan iman ini selalu melekat di dalam dada kita sampai nafas terakhir saat kita diambil oleh Allah Ta'ala, mampu untuk mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki waktale 3 jam napa 4 jam? 4 jam. Jenengan enak, rata-rata yang hadir dari Tuban, kulo dari Gresik. Para rawuh ingkang dipun mulyakake dening Allah Subhanahu wa taala. Segedi ingkang saged kula sampaiake. Ngeten para rawuh. Nyantai mawon kalih kula nggih. Kula niku asline Tuban. Aslinipun Bangilan. Cuma angsal bidadari Gresik. Nah, terus teng Gresik niku baru 1,5 tahun. Di Indonesia niki baru 3 tahun. Keluar dari Yaman tahun 2015. Dan di sini ada teman-teman saya, kakak kelas saya, diantaranya Habib Alwi Segaf, Ustadz Alwi. Kemudian di sini juga ada teman saya namanya Habib Hussein, pemilik Masjid Ridwan. Kemudian di sini juga ada ustadz-ustadz yang lainnya yang belajar di kota Yaman. Dan mudah-mudahan mereka-mereka dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan para sesepuh kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ngeten para rawuh. Sebagai seorang hamba, kedah mangertosi maksud dan tujuan hidup. Nggih napa mboten? Kulo panjenengan sedanten, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup teng donya niku damel napa? Monggo kula tangleti. Gedhekke rumah, jejer-jejer mobil, napa ngatah-ngatahake tanah, nopo? Kita ikuti sarannya Allah. Kita ingin surga yang menciptakan Allah. Kita ingin selamat dari neraka yang membuat neraka Allah. Kita ingin finish terakhir kita saat ruh kita diambil, kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita ingin agar kita dibangkitkan dari alam kubur bisa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin di padang mahsyar kelak nanti berkumpul di mayoritas orang-orang yang soleh. Kita ingin bisa mengambil buku catatan amal dengan tangan kanan. Kita bisa mencicipi telaga kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin selamat untuk melewati siratal. Kita ingin hidup kekal abadal abad, selama-lamanya di surga. Bukan hanya tingkatan yang pertama, tapi tingkatannya para anbiya dan para mursalin, yaitu firdausil a'la. Maka ikuti saran pangeran, ikuti metode Allah, ikuti taktik dan cara yang sudah ditunjukkan oleh Allah
dan sudah berhasil dilakukan oleh mereka-mereka yang sering-sering kita sebut di dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta. Jalannya orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan. Maksudipun wis jelas mlebu swarga, ngoten nek artikan. Sinten 4 kelompok minal anbiya wal mursalin, kelompoknya para nabi, para mursalin. Yang kedua kelompoknya syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah dalam keadaan syahid. Yang ketiga siddiqin, orang-orang yang memiliki kejujuran saat mengabdi kepada Allah, yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Yang terakhir orang-orang yang soleh. Ini yang setiap kali di dalam rakaat kita, saat kita bermunajat kepada Allah dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang sudah engkau kasih kenikmatan. Yang dimaksud adalah 4 kelompok. Mereka berhasil, mereka dapat, mereka sukses dalam hidup di dunia ini yang sangat simpel dan sederhana dibanding daripada kehidupan kekal nanti di alam akhirat. Ya nopo metodene, ya nopo carane. Metode dan cara, nah inilah yang menjadi tujuan kita saat kita hidup di dunia ini yang sangat singkat. Angsal diunjuk nih, boten tawaran. Contoh mawon. Masya Allah, sudah 10 menit nih. Lanjut napa mboten nih? Nek mboten lanjut, mboten disangoni mangke kula. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah, memahami makna, maksud dan tujuan kita hidup ini sangat penting sekali. Ngertos korun, ngertos donyane kuatah sangat, tapi mboten ngertos maksud hidup, akhirnya celaka. Sak tiang-tiange, sak harta-hartanya. Makanya kadang-kadang ada orang menggali kemudian dapat harta, namanya harta korun. Cuma wong Indonesia harta karun. Fir'aun hidup kurang lebih 300 tahun, flu saja tidak pernah. Tidak pernah. Tapi mboten memahami tujuan hidup, akhirnya sengsara selama-lamanya. Abu Jahal, Abu Lahab hidup dengan manusia yang paling mulia, inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mboten ngertos tujuan hidup. Akhirnya sampai wonten surat naminipun surat Tabbat yada Abi Lahab. Al-Quran yang dipenuhi dengan cerita-cerita orang-orang terlebih dahulu, kelompok yang jelas-jelas selamat dan kelompok yang jelas-jelas celaka, supaya bisa mengarahkan kepada kita semuanya di dunia ini untuk memahami maksud dan tujuan hidup. Nek panjenengan sampun ngertos, sudah tahu maksud saya hidup, panjenengan insya Allah termasuk orang yang sukses duniawi, barzakhi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Maksud dan tujuan kita sering-sering disampaikan para mubaligh kita, inggih menika untuk napa? Beribadah pun niku tok.
Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallah. Aku hanya menciptakan, ngoten mana nih? Aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk satu program. Waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pagi, siang, sore niku damel ibadah. Organ tubuh yang saat ini melekat di dalam tubuh kita, meliputi rambut kepala sampai ujung kaki, niku sedanten untuk program liya'budun, beribadah kepada Allah. Harta kita, kedudukan kita, jabatan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, rumah kita, mobil kita, napa niki? HP kita, napa niki? Kopi kita, napa niki? Air kita, bahkan cincin, oh buatan promosi nih. Cincin saya pakai semuanya saat ini tidak ada lain kecuali untuk beribadah. Faham para rawuh? Pun paham cekap semanten nggih. Ngaji 1/4 jam selesai, ndelok filmnya rong-rong jaman. Pun ngertos? Terus Allah sanjang Bapak dereng, soalnya biar tambah tausiah. Allah menciptakan kita sedaya. Subhanallah. Panjenengan diciptakan sebagai manusia berwujud laki-laki. Panjenengan sedanten ibu-ibu, mbak-mbak nggih, diwujudkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk istri. Napa? Maaf perempuan. Niki sedanten programnya cuma setunggal, untuk beribadah. Jangan sampai keluar dari lingkaran ibadah. Kalau keluar dari lingkaran ibadah berarti ada masa kita hidup tersia-sia. Kalau ada masa kita hidup tersia-sia berarti derajat yang sudah disediakan oleh Allah Ta'ala di surga kita sia-siakan. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, kemudian masuk ke dalam surga. Dakhaltul jannata fara'aitu rajulan yataqallabu fiha. Hei umatku, dengarkan, aku wis pernah mlebu swarga. Pun jelas kita nggadai figur kehidupan sinten naminipun Nabi Muhammad. Sampun pernah mlebet swarga. Terus betul-betul kita yakin siapa Nabi Muhammad. Tidak perlu diragukan tentang tausiahnya, tentang taujihadnya, tentang nasihat-nasihatnya hak. Semuanya betul. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fara'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat ada satu orang yataqallab fil jannah. Diambil dari kata-kata qalb, artinya mola malik saking enaknya. Yataqallab fil jannah. Ala syajaratin, masuknya surga disebabkan satu pohon. Napa? Satu pohon. Apa hubungannya mlebu swarga mbek satu pohon? Qata'aha, disingkirkan itu pohon, kanat tu'dzil muslimina, yang mana pohon itu menghalang-halangi jalannya orang ngeten niki lho. Amalan kecil nek pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
penyebab piyambake mlebet swarga sing disebut niki mboten tahajute, mboten duhai, mboten pengajiane, mboten solawatane, mboten zikirane, mboten, hanya ceketik. Napa ceketik niku? Hanya ceketik mlaku-mlaku ngerti duri di jalan. Duri. Contohnya duri nek HP pasti jenengan ambil. Gini mboten. Nek kunci mobil, diambil. Duri. Watu nopo pohon iki bisa merugikan orang lain, disingkirkan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keridhaan satu aktivitas yang sangat kecil sehingga penyebab si fulan masuk surga disebabkan karena telah memotong pohon yang menyebabkan orang lain itu gelisah dan sengsara. Kesempatan tidak ada 1 jam saya kira untuk memotong pohon, tapi pandai menggunakan kesempatan sehingga di saat kesempatan digunakan menurut semestinya datang keridhaan Allah yang menyebabkan dia selamat. Ya nopo nek wonten keistiqomahan majelis taklim iki tiap minggu toh, alhamdulillah. Mugi-mugi kula saged datang malih nek diundang malih. Solawatan istiqomah, duha istiqomah. Napa malih? Ayo monggo. Kula sing ngitung, monggo jenengan sing monggo. Napa? Beneri tahajud nih, tahajud istiqomah, nglalal Quran istiqomah. Jamaah mantep Bapak istiqomah. Napa? Zikiran istiqomah. Napa? Pengajian istiqomah. Sedanten diistiqomahkan koyok nopo kinten-kinten tiang ketika kelak nanti di surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sisi lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah taala tenggene neraka. Terus kula berusaha untuk menggambarkan rahmatipun pangeran yang diberikan kepada kita atas nikmat umur dan kesempatan hidup di dunia untuk mengabdi kepada Allah. Niku contohnya ibadah napa mboten? Ibadah napa mboten? Menyingkirkan duri dari jalan ibadah? Menyingkirkan kotoran dari jalan-jalan ibadah? Nyuci piring? Gawe kopi, noto sandale bojo, kita era pernah. Kalau tahajud sudah jelas ibadah, duha sudah jelas ibadah, i'tikaf juga sudah jelas ibadah. Tapi segala sesuatu yang sifatnya untuk niat yang solehah demi mengagungkan syiar agama, apapun bentuknya, walaupun senyum mengsem, niku sudah pahala sedekah. Terus sedanten panjenengan niki ngengsemi kula sedekah sedanten jenengan. Nabi diperlihatkan oleh Allah taala tenggene neraka wonten setunggal perempuan dari kalangan Bani Israel mlebet swarga sebab kucing. Napa? Kucing, hiratun kucing. Apa hubungane mlebu neraka ambek kucing? Ngeten. Dakhalat imra'atun, telah masuk seorang perempuan dari kalangan Bani Israel. An-nara, ke dalam neraka. Fi hirratin, sebab baknya fi menggunakan makna bak sababiyah. Sebab kucing. Lahia akalatha walahia at'amadha, ndak pernah dikasih makan, ndak pernah dikasih minhum, takulu min khasyaisil arad, sampai makan di sampah-sampah. Ini pemilik kucing yang kurang ajar. Melebetin neraka sebab kucing. Memiliki kucing, hambanya Allah tapi tidak dihargai.
Mestinya dia membeli kucing digunakan sarana untuk beribadah liya'budun, dengan diperhatikan makan dan minumnya, karena ini adalah makhluk Allah. Niku kucing. Kita nggadai suami. Ibu-ibu, jenengan nggadai suami. Melantarkan kucing kados ngoten niku yo napa nek melantarkan suami. Ngoten maksud kias kula. Bapak-bapak jenengan nggadai istri. Kita sedanten alhamdulillah nggadai putra putri di zaman napa zaman ini? Zaman now. Banyak pemuda-pemudi yang terlantar napa Ustaz? Tak keimangan bolak-balik. Mboten niku maksudipun. Terlantar karena tidak dikasih makanan-makanan rohani oleh orang tuanya. Akhlak mulai jelek, masjid mulai dijauhi, majelis taklim mulai berkurang, ilmu mulai musnah. Yang ada wal iyadu billah lingkungan-lingkungan yang kotor, yang mengundang wal iyadu billah dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya seperti pakaian barat, rambutnya seperti rambutnya orang barat, cara hidupnya seperti hidupnya orang barat, padahal Allah sudah menerangkan sebelum mereka diciptakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun pun. Figur kita untuk mayoritas seluruh manusia muslim cuma setunggal tok, naminipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertos contonipun ibadah pun apa dereng? Pun setengah jam ngomong pun kula lereni niki. Nggih, lihat, menyingkirkan duri ibadah, melantarkan napa namanya kucing adalah sebuah kemaksiatan. Dados ingkang saged kula sampaiake teng mriki, monggo sarang-sarang kita memahami tujuan hidup inggih menika beribadah. 24 jam. Kalau kita mau menggunakan semuanya ini untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, walaupun tidur kita termasuk ibadah, makan kita termasuk ibadah, minum saya termasuk ibadah. Kalau 3 cegukan ngeten, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tambah malih, alhamdulillah, alhamdulillah. Niki minumi Rasulullah, Bu. Bukan kok cangkir di cerotak. Niki minumnya Rasulullah, kana yashrab bi thalathati anfas. Minum pakai 3 nafas. Seruput, jauhkan. Seruput, jauhkan. Seruput, jauhkan. Minumi Ustadz ibadah. Minumi panjenengan usahakan seperti minumnya Nabi, walaupun niki berupa jahe. Sesuatu yang barusan masuk ke dalam perut saya diridhoi oleh Allah, karena saya memasukkan dengan teori Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki nembe contoh. Lah, ini bisa dikerjakan kalau dengan satu teori untuk mengembangkan mana ibadah, inggih menika mencari mados ilmu. Ibadah niku nopo? Ibadah niku ngabdi kalian pangeran. Ibadah niku nopo? Mengerjakan sesuatu amalan yang bersumber dari Al-Qur'an. Ibadah niku nopo? Mengikuti gerak-gerik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika tawaf, motori tawaf lingkaran pertama jebret,
menghadap Hajar Aswad, diambung curuput. Batine, kowe iku watu, kok tak ambung iki ana apa? Nggih. Wis watu aswad sisan, tapi tak cium. Hei batu, kamu ini batu. La tangfa'uni wa la tadurruni. Gak bisa memberikan kemanfaatan kepada aku, gak bisa juga memberikan madarat kepada aku, tetapi aku mencium kamu sebab engkau pernah dicium Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lo ngambung watu niku nek diniati ngikuti Nabi angsal ibadah pun mriki mawon nggih jenengan kiaskan piyambak. Dari minum kita, dari contoh Sayyidina Umar, itu semuanya bisa kita dapatkan dengan satu teori inggih menika thalabul ilmi, mencari ilmu nipun Allah Subhanahu wa taala dengan acara wisata rohani semacam ini. Mudah-mudahan kita beristiqamah, amin ya rabbal. Sudah setengah jam sanjange Pak Haji Idris diwau setunggal jam. Nggih, setunggal jam Pak Haji, tenang mawon. Kulo nyantai mawon, soalnya bojo kulo ajak tengene hotel, sak anak-anak kulo. Terus ketika menyampaikan tausiah betul-betul fokus saya. Thalabul ilm, para rawuh mencari ilmu. Saderenge jenengan ibadah, niku jenengan dituntut untuk mencari ilmu. Nggih. Wajib niku. Kalau ingat salah setunggalipun cerita guru kulo Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wonten ing Yaman. Wonten setunggalipun habaib naminipun Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mungkin sebagian yang mengetahui karyanya naminipun Sulamit Taufiq. Diikuti oleh keponakan piyambake naminipun Abdullah bin Umar bin Yahya. Ayo ponakanku teng pundi paman, ayo dakwah ning kono lho, salah satu desa. Berdakwah menyelidiki sesuatu yang perlu diselidiki di dalam satu desa. Sehari, 2 hari, 3 hari pulang-pulang ngelus dodo. Ya Allah, wonten napa Pak Lek? Aku masuk ke desa, ternyata saya selidiki 300 pernikahan batal. La ilaha illallah. Pernikahan yang sudah berlangsung sekian tahun ternyata batal. Wis nggadai putra, wis nggadai cucu, wis nggadai anak, ternyata batal. Akhirnya saya bikin akad baru. Disebabkan nopo? Karena tidak mau mempelajari ilmu agama di dalam babakan pernikahan. Terus anaknya sepundi wallahu a'lam, cucunya sepundi wallahu a'lam. Niki satu cerita. Nggih. Yang mengingatkan kepada kita bahwa mencari ilmu adalah sesuatu yang lebih penting sebelum kita beribadah kepada Allah. Setunggal malih wonten cerita tiang mengkodoi salate sampai 60 tahun. Alasanipun disebabkan karena boten ngertos yen mengusap rambut kepala niku hukumnya fardu, dikira hukumnya sunnah. Yona ini selama 60 tahun piyambake wudhu untuk sholat dalam keadaan meninggalkan rukun daripada wudhu. Akhirnya sholat mboten sah sebab wudhu mboten sah, sehingga wajib mengkodoi sholat 60 tahun. Niki pentingipun ilmu. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menerangkan innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Aku tidak meninggalkan untuk umat-umatku dirham wala dinar, tidak. Aku diangkat oleh Allah sebagai nabi dan utusan
untuk mengenalkan kepada kaumku dan umatku tentang ilmunya Allah. Aku tidak meninggalkan dinar dan dirham. Innama warathul ilm, aku yang tinggalkan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadahu bihadzin wafir. Barang siapa yang memiliki ilmu, maka dia telah mendapatkan bagian keistimewaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jenengan istiqomahkan doa selepas subuh. Doaipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap selesai subuh Rasulullah doa. Ngeten doanipun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada aku ilmu yang wonten embel-embele, boten sekedar ilmu kathah. Ilmu banyak, tapi ilmu yang sifatnya manfaat niki sangat kecil sekali. Napa ilmu yang bermanfaat niku? Ngerti kedudukan sopo aku, sopo Allah, niku ilmu yang bermanfaat. Ngerti kedudukan aku sopo kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, tahu Al-Qur'an kalamullah. Ilmu yang bermanfaat, tahu bagaimana adab dan akhlak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membangkitkan ghirah manusia untuk bertahajud, bersimpuh kepada Allah dengan beristighfar di hadapan Allah, niku ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, jenengan tiap pagi selepas subuh ikuti doanya Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman pun wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah. Niki tiap pagi. Gusti duka sepundi caranipun Gusti, pokoke kula dinten niki kula pengen ilmu yang bermanfaat. Duka sepundi? Kula serahkan datang panjenengan. Jenengan gerakkan diri kula. Duka tempundi caranipun? Pokoke kula nyuwun ilmu yang bermanfaat. Tiba-tiba menghadiri majelis taklim, tiba-tiba bisa membuka buku-buku agama, tiba-tiba bisa menyetel namanya tausiah Syekh Fulan atau Ustadz Fulan, tiba-tiba bisa mendapatkan nasihat dari temannya melalui WA, tiba-tiba bisa membuka FB-nya dengan istilah fadilah amal, dengan cara bagaimanapun. Yang penting saya hari ini ya Allah sudah berdoa seperti doanya Nabi Muhammad, Allahumma inni as'aluka ilman. Monggo sarang-sarang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya mujibas sailin. Dados penting para rawuh nggih rangkaian ibadah kalian ilmu. Al-Imamul Ghazali alaihi rahmatullah. Artas Imam Ghazali naminipun Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Panjenengane nggadahi kitab luar biasa manfaatnya, namanya Minhajul Abidin. Muqaddimai piyambake menyampaikan, "He umat Muhammad, kita di dunia hanya punya dua program. Satu, mencari ilmu, kalau sudah kemudian gunakan untuk beribadah. Dados fasilitas yang saat ini Allah Ta'ala berikan kepada kita mulai dari A sampai Z, niku dua program, ilmu kalian ibadah. Untuk mencari ilmu, kemudian kalau sudah diamalkan. Napa malih? Monggo. Nek wonten program saklintinipun dua niki, monggo. Mencari harta,
betul mencari uang untuk ibadah, tapi harus dengan ilmu. Nek mboten ngangge ilmu, akhirnya yang haram-haram semuanya akan diambil. Napa malih? Monggo. Ayo monggo. Sedanten nopo ingkang kita padosi di dunia niki, apapun level kita, pegawai negeri, pegawai swasta, ustadz, kiai, pelajar, ibu rumah tangga, bapak, sedanten niku tugasipun teng donya untuk mencari ilmu, kemudian untuk digunakan beribadah. Kalau kita sudah memahami semacam ini, mari kita tengok surga. Ayo bareng-bareng teng swarga, siap? Kedah pejariin. Swarga niku 8 pintu. Cuma 8 tok swarga. Maaf, 8 pintu tok swarga niku. Mboten 9, mboten 10. 8 tok. 8 pintu surga tok. 8 tok. Tujuan kita hidup di dunia untuk mencari satu di antara 8 pintu. Nek kita keliru, waduh, mboten mlebet suar, pun cekap. Lanjut nomor mboten iki. PR datang panjenengan sedanten. 8 pintu. Monggo putra putri kita yang lebih kita khawatirkan, karena kita tidak akan selalu mendampingi putra putri kita, betul? Nggih. Akan kita tinggalkan dan kita akan kembali kepada Allah dan meninggalkan event putra putri kita mengganti kita. Tunjukkan, hei anakku, jare ustad swarga iku pintune cuma 8. Golek ono. Nek sampeyan orang ngerti 8 pintu, dia khawatirkan orang melebu. Mosok melebu surga lewat guritan. Enggak ada. Lewat 8 pintu. Ma bainal misra'ain min masari'il jannah, antara satu kusen dengan kusen yang lainnya jaraknya masira arba'ina sanah, perjalanan 40 tahun. Antara pintu satu dengan pintu yang lainnya jaraknya pinten? 40 tahun. Dados ombone luar biasa, lebare luar biasa. Lha ana wong kok ora iso mlebu, berarti wonge bacut kebangetan. Napa niki diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggal diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Abi Hurairah. Pas di saat itu Abu Bakar Siddiq sedang menghadiri majelis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, "Man kana min ahli salati", barang siapa yang ahli salat, du'iya min babis salah, akan memasuki pintu yang namanya pintu salat. Mudah-mudahan kita mlebet wonten ing pintu salat. Nek salate bener. Lah cuma rukuk ya akeh tunggale, Ibu. Nggih napa mboten? Samangke kathah hayan-hayawan iku saged diajari rukuk, diajari sujud. Mboten niku salat. Salat niku angele apa? Nek cuma rukuk, cuma sujud, cuma ngadeg, akeh tunggale para rawuh. Lah kok enteng men? Allah Ta'ala damel pintu surga, kok enteng men damel tiang-tiang salat sing cuma rukuke rukuk, sujude sujud, mboten niku. Kedah dicari. Bagaimana sholat saya seperti sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa Rasul ketika berdiri sunnah-sunnahnya, bagaimana kakinya, bagaimana mengangkat kedua tangannya, bagaimana kepalanya. Teng pundi tempate? Majelis taklim. Rukuknya mirip rukuknya Rasulullah, sujudnya mirip sujudnya Rasulullah, sampai Rasulullah oleh perhatian tentang babakan sholat mengatakan, hei sahabat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kowe nek sholat usahakan koyok sholatku. Kon monggo kita badhe sholat seperti sholatnya Rasulullah. Saged, iku saged to. Teng pundi? Majelis taklim.
teng majlisi para ustad musalla napa teng masjid napa teng majlis al-falah, alhamdulillah setiap napa minggu napa jenengan beli bacaan-bacaan tentang fikih, ya napa sunnah-sunnahe, ya napa syarat-syarate, ya napa rukun-rukune. Niku maknanipun. Faman kana min ahli shalah, barang siapa orang yang ahli salat. Kata-katanya Rasul, ahli salat. Du'iya min babis shalah, dia pasti akan dimasukkan pintu yang namanya pintu salat. Maksud ini pun kewajiban jenengan kerjakan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kalian Jumat kerjakan. Tapi kata-katanya ahli berarti mboten niki tok. Nggih. Kita lihat Rasulullah sing dikerjakan apa? Oh, Rasulullah pernah duha. Monggo duha walaupun 8 rakaat. Walaupun kok 8. Walaupun itu orang rakaat Ustaz. Oh, jenengan jamaah napa orang-orang Tuban ini kan Tuban kota wali, maksudnya langsung the point 8 rakaat Ustaz. Rasulullah witir, kerjakan witir walaupun 11 kali, walaupun 3 kali, 11 kali. Rasulullah mengerjakan yang namanya napa malih? Salat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Jenengan kerjakan. Insyaallah wonten kesempatan kita terangkan tentang program-program sholat seperti apa, sunnah-sunnahnya seperti apa, mulai dari A sampai Z, nek diundang malih. Nggih. Setunggal. Jangan ajarkan kepada putra-putri. Putra-putriku, cari ustadz setunggal pintu surga naminipun pintu sholat. Alhamdulillah Rasulullah meletakkan di depan. Dan ini adalah kesempatan yang paling besar untuk kita memperbanyak sholat, istiqamah di dalam sholat, fokus di dalam sholat, hadirkan hati di dalam sholat. Jaminan pangeran, inna sholata tanha, lanjutkan ibu-ibu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pun niki ditunjukake kali pangeran hakikat salat, mboten kok rukuk sujud mboten niku kedah, niku fikih. Naam, itu harus, tapi ini yang paling inti. Salat yang kita kerjakan lama kelamaan akan menjauhkan kita dari kemaksiatan dan kemungkaran. Nek panjenengan pun salat, kemudian jenengan mengadakan muhasabah penelitian, ngerasani mari, Bu-ibu, ngerasani leren, mencaci maki bojo, monggo dijawab nggih, leren. Napa malih? Ngerasani tangga, leren. Napa malih? Kemaksiatan, leren. Kemungkaran, berarti jenengan sampun salat. Lah nek salat rukuk assalamualaikum, assalamualaikum iku lho masih lho mas gadean. Lho endi salate? Lagi assalamualaikum, assalamualaikum wis nyelatu tangga sebelah. Keluar dari masjid, masya Allah, wis 17 tangga dipateni ambekan lisane. Napa niku salat? Lho niki lho. Terus ingin menghindarkan diri saya dari kemaksiatan, Ustadz. Ya ada apa? Kulo niku kok remen kalian maksiat, Ustadz. Seneng kalian maksiat, Ustadz. Tenang ini. Gak usah macam-macam, gak usah pakai hizib-hizipan, gak usah pakai nggih niku perlu, tapi kulo nggadahi alat sing lebih mujarab dari semuanya itu. Inggih menika alatipun Allah tegene Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal, katahkan salat, perbanyak salat. Ya, lama kelamaan akan kita terhindar dari kemungkaran dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Setunggal pintu salat. Monggo diunjuk, wonten unjukane. Nomor kali. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah.
barang siapa hidup di dunia ini memiliki tangan yang dermawan, suka weweh, ogak medit dan bakhil, lebih-lebih duwe sak didondomi sae, kuatir duwe ceblok, duwe tangan dikeramke, keramai, kuatir nanti infak. Barang siapa yang ahli sedekah maka pasti memasuki surga melalui pintu yang namanya pintu babus sedekah. Mudah-mudahan kita sedaya termasuk ahli sedekah. Sing amini sithik ini. Mudah-mudahan ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. 1000 monggo tiap hari, tambah malih 2000 monggo, 3000 monggo, 1 juta. Gak ono sing jawab. Wedi. Iki masjidnya pangeran iki. Engko nek gak alasane wedi Ustaz, nazari. 1 M, tambah. Infakkan. Allah menerima dari kita walaupun kecil, infakkan. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan malapetaka di dalam rumah panjenengan. Malapetaka untuk kita suami dan istri kita dan anak-anak kita dan lingkungan kita dan negara kita. Jauhkan dari malapetaka dengan apa? Bisyikki tamrah, dengan secuil kurma. Kurma niku gedene sak pinten to? Sak kepala napa sak jempolan niku lho. Nek wonten kurma sak kepala medeni wong. Jare Rasulullah. Nggih. Niki majelis pokoke jare Rasulullah. Wis jelas-jelas jare Allah, jare Rasulullah. Urusan partai-partai sudah ada yang mengurusi, urusan calon ABC sudah ada yang mengurusi. Ini jare Allah dan jare Rasulullah. Separuh kurma dibelah menjadi separuh, jebret, separuh diinfakkan, separuh di mam. Itu loh bisa mencegah dari api neraka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada umat, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, semuanya yang hadir akan bertatap muka kepada Allah. Ustadz Abdul Rauf, sini dulu kamu. Kamu niatnya ngaji di Masjid Al-Falah, itu golek apa? Waduh, medeni wong. Golek apa ya? Golek ridhanipun Gusti, mantap. Jadi takmir wis gak usah amplop-amplopan iki, mantap jarine. Hei fulan, kau punya dunia? Ya. Kau punya sawah? Iya. Kau punya anak, punya istri, punya untuk apa semuanya? Mengerikan. Fala yara aiman illa ma qaddam wala yara ashmal illa ma qaddam. Ketika melihat sana neraka, sini neraka, depan api, belakang api, kata Rasulullah, fattaqun nar, jauhkan dari api yang mengelilingi diri kamu dengan bisyikki tamrah, secuil kurma yang diinfakkan. Waktu tenggene Hadramut niku tiang-tiang desa, mayoritas Hadramut nek teng pundi-pundi niku beto permen. Ketemu cah cilik dikasih siji. Sedekah napa mboten? Ketemu kasih. Jenengan nggih ngoten, beto atus-atusan ngoten niku. Ana tukang becak sake kasih 100.000, nole kurangi loro. Ngene ape mlebu swarga, ya Allah, ya Allah. Apa infak delok sik iki ijo sing untuk Allah, dari Allah, untuk kemanfaatan kita masih ngenyang. Endi gak ono ya Allah, akhirnya kabeh abang rasido. Kotak amal tiap Jumat masukkan, ingat Allah melihat kamu. Allah melihat kita. Tidak perlu harus tahu orang. Nggih napa mboten? Nggih. Kecuali bab zakat. Bab zakat kalau bisa tampakkan orang bahwa ini adalah syiar agama. Tapi kalau babakan sedekah mutlak jenengan, mau diperlihatkan terserah, mau tidak diperlihatkan terserah. Yang penting ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui diri kita saat menginfakkan.
istiqomahkan walaupun 1000. Tiap hari didik hawa nafsu kita untuk bukhul dengan dunia, tidak cinta dengan dunia. Kita awali dengan yang namanya 1000. Kulo sering-sering menggambarkan, wonten tiang kalih gajinya setiap bulan 1 juta, tapi ning ATM. Niki wonten tiang gajine sak wulan 100.000, tapi tiap hari keluar 10.000 kakean 1.000. Monggo dinilai para rawuh, 1 juta teng ATM tengok, tapi harus ada hisapnya. Dengan 100.000 1 bulan tiap hari dikeluarkan, kinten-kinten pahalane kathah pundi? 100.000 ibu, sing 100.000 niki, sing 1 juta tidak ada harganya di mata Allah. Karena apa? Tengok-tengok tidak berjalan. Tapi ini yang 100.000 mampu untuk mensyukuri kenikmatan kepada Allah. La in syakartum la azidan, akhirnya ditambahi kalian pangeran. Dan itulah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana qasamalun min sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad, justru tambah. Bal yazdad, tambah. Bal yazdad, tambah. Niki sanjange pangeran, sanjange Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta yang kita keluarkan pasti akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih 5 menit, baru 2 pintu yang kita terangkan, masih 6 pintu. Nunggu pertemuan yang akan datang. Kulo akhiri, soalnya harus konsisten dengan jam. Teng Gresik biasanya paling lambat kulo tausiah niku 45 menit niku tiangi pun ngeten. Teng mriki masyaallah khusyuan. Berarti njaluk tambah nih. Nggih. Mboten kula konsisten kalian Pak Haji Idris nggih. Kula wedi sangat kula. Mula wedi lah disangoni. Sekedik kula tambahi tinggal 5 menit. Nggih, mboten napa, kapan-kapan kita lanjutkan. Yang penting kita majelis taklim keluar membawa hasil. Amin. Kedah niku harus setiap majelis yang jenengan hadiri, baik itu majelis Ar-Ridwan pemilik Habib Hussein, atau majelis-majelisnya Ustadz lain, atau majelisnya Habib Alwi Segaf, atau majelis siapapun, jenengan masuk keluar harus dapat faedah. Kalau enggak dapat faedah, siap tahun 2019 ganti majelis. Nggih, mohon 2019 ganti majelis. Majelis isine caci maki orang, majelis isine ngerasani orang, majelis isine ngolong-ngolong tiang, terus keluar gundel di sini. Majelis di dalamnya ada Quran, majelis di dalamnya ada Nabi Muhammad sabdanya, majelis adanya kerohanian. Itulah majelis yang kita cari selama ini. Mudah-mudahan majelis kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggal cerita ngeten. Siti Aisyah radhiyallahu anha, sinten Siti Aisyah ibu-ibu? La ilaha illallah, mboten ngertos Siti Aisyah. Istrinipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pernah nggadahi pelayan, pembantu di rumahnya, tapi modite gak karu-karuan. Buah akhirnya luar biasa. Bahaya ngeten iki. Kebakhilan yang diingu, kebakhilan yang dipelihara membahayakan. Medeni tiang. Wonten tiang mediti luar biasa. Niki medeni tiang. Datang malaikat Jibril nyuwun pirsa kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paring pirsa. Ya Rasulullah, innallaha ta'ala yukri'ukas salam. Allah ta'ala kirim salam datang panjenengan lan kirim salam datang Aisyah. Kapan kita niku angsal salam kali pangeran ibu-ibu? Teladanilah istri Rasulullah. Teladanilah Fatimah Zahra. Cintailah mereka-mereka
konsisten di dalam Islam, ikuti program mereka, jaga aurat panjenengan, jaga lisan panjenengan, jaga pandangan panjenengan, ikuti dan ikuti. Mudah-mudahan kita akan berkumpul dengan istri dan anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terus wonten napa Jibril? Allah perintah pelayane kon ngetokke saka omah. Oke. Allah perintah pelayane kon ngetokke, tokke. Medeni wong. Ngoten Jibril, iya. Tok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten napa ya Rasulullah? Barusan Jibril datang membawa kabar pelayanmu kon ngetokke. Bahaya. Perintah dari Allah. Sejenak dijaga oleh Allah nggih, Rasulullah niku nggih. Keluarganya diperhatikan kalian Allah nggih. Niku Rasulullah dan keluarganya. Kita ingin selalu diperhatikan oleh Allah. Mudah-mudahan diperhatikan oleh Allah. Dikasih hidayah, petunjuk sehingga rumah kita menjadi rumah yang mawaddah, sakinah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kaya nopo nikmate keluarga diperhatikan oleh Allah. Sithik enggak beres diingatkan oleh Allah. Sithik mboten beres dibetulkan oleh Allah. Dan ini bukan kekhususian Nabi Muhammad semata-mata, tapi setiap orang yang berusaha meniru gaya hidupnya Rasulullah dan keluarganya pasti akan mendapatkan sir rahasianya, didikan dari Allah. Rabbah, Allah telah mendidik Rasulullah, wa rabba ahlah, dan telah mendidik cucu-cucu Rasulullah, para habaib dididik oleh Allah. Kita tidak mengenal ulama kecuali melalui habaib. Kita tidak mengenal majlis taklim kecuali habaib. Kita tidak mengenal Islam kecuali melalui habaib. Hormatilah para habaib dan junjunglah nama tinggi para ulama dan majlis taklim agar kita di perkumpulan kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Keluar dibetoi kurma. Lu Siti Aisyah didikan Nabi Muhammad, enggak mengenal yang namanya bakhil. Wis ditundung sangking griyane isik disangoni kurma. Niki perlu kita contoh. Ketika ada orang kemaksiatan, melakukan kemaksiatan, bantulah dan usahakan tolonglah dia. Jangan dibenci. Melihat anak nakal, jangan dibenci. Tambah dibenci yo tambah. Ngerti bojo apa? Disabari. Nggih, tidak boleh kita membenci orang yang jelek, orang yang maksiat, tidak boleh. Karena hakikatnya yang mengerjakan, yang menindakan adalah Allah Subhanahu, diparingi kurma. Berjalan setapak demi tapak, enggak beberapa jauh, kemudian lapar, kurma dimakan. Tersisa separuh. Datang fakir miskin menghampirinya, dikasihkan kepada fakir miskin. Sedekah apa mboten? Enggak lama kemudian Jibril turun. Ya Rasulullah, innallaha yukri'ukas salam. Allah Ta'ala mengelurkan salam kepada panjenengan dengan Aisyah. Waalaikumsalam, alaika wa alaihi salam. Wonten jawabanipun nek ulang tenuluk salam. Wonten apa Jibril? Aisyah suruh mencari pembantumu yang tadi. Suruh balikke malih. Wonten apa? Tadi namanya termasuk penduduk neraka. Tapi ketika berkat sedekah, Allah Ta'ala menghapus namanya menjadi penduduk surga. Niki nembe setunggal sedekah para rawuh. Tapi ya bote luar biasa. Iktikaf akeh, Quran akeh, sholawatan akeh, infak sithik, sedekah sithik. Soal apa? Hubungannya ambean abang ijo. Padahal Allah sudah menerangkan semacam itu. Pun cekap. Dados kesimpulanipun pados ilmu, istiqomah pados ilmu. Ilmu yang bermanfaat, istiqomahkan. Makmurkan masjid semacam ini dan masjid-masjid yang lainnya dan masjid taklim dimanapun berada, makmurkan
agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pados ilmu, kemudian gunakan ilmu menurut semestinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan rahmat di sisi Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu dan selalu dirahmati oleh Allah. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Falah khususnya dan masjid-masjid yang ada di Tuban menjadi ladang kita untuk mencari rahmatnya Allah dan mencari pengampunan Allah, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah was salamah ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal istiqamah husnal khatimah indal maut waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah mutahaqqiqina bihaqa'iqiha hissan wa ma'na zahiran wa batina. Allahumma ij'al hadzal masjid Al-Falah ma'mur ila yaumil qiyamah. Hadzal masjid ma'mur ila yaumil qiyamah. هذا المسجد معمور إلى يوم القيامة وبقية المساجد كلها معمورة إلى يوم القيامة. معمورة بأهل الذكر معمورة بأهل الصلاة معمورة بأهل الاعتكاف معمورة بأهل التهجد معمورة بأهل الصلوات معمورة بأهل مجالس العلم معمورة بأهل الخير معمورة بأهل الجنة. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Terima kasih kami aturkan khususnya kepada takmir Masjid Al-Falah dan seluruh jemaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Assalamualaikum.